Jadi ya beliau yang berjasa, orang yang berjasa yang salah satunya mensiarkan agama Islam di sekitar kawasan Gunung Salak ini. Cidahu, Pasirengit, Cibadak, gitu. Cibadak dan lain sebagainya. Konon katanya beliau itu mempunyai gelar waliullah. Mungkin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Apa ya, agak risih ya kepada orang-orang yang menganggap Gunung Salak itu serem. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Salam jumpa di channel Explore Media. Kita posisi ada di Puncak Manik, Salak 1. Kita akan ngobrol-ngobrol ringan sama, kebetulan gue ketemu satu pemandu di Gunung Salak. Namanya ntar kita tanya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kearifan lokal yang ada di Gunung Salak, khususnya tentang keberadaan makam ya, dan makam-makam yang ada di jalur-jalur Puncak Salak. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja, Kang, mangga Kang, diperkenalkan namanya. Kenalin, nama saya Iqbal. Di sini ya saya berprofesi sebagai pemandu. Cuman untuk kali ini saya mandu saudara sendiri. Oh saudara, oh ini saudara semua. Ya saudara semua. Siap, siap. Jadi kita di sini tuh bertujuan bukan untuk nanjak atau naik Gunung Salak semata ya, tapi ada niat lain yang dimana saya ini dan saudara saya itu mau ziarah. Oh ini kebetulan dalam rangka ziarah. Iya. Oh pas berarti nih. Jadi kita tuh biasa hampir bisa dibilang 1 tahun sekali. Oh setahun sekali. Ziarah ke sini. Jadi ya tidak ada niat lain kecuali kita minta keberkahan. Dan ya minimal kita mendoakan orang-orang atau leluhur kita yang sudah berjasa dan yang memperjuangkan tanah Pasundan ini. Jadi untuk makom ya, bukan makam yang ini di, makom. Ini makom yang berada di Puncak Manik Salak 1. Salak 1 itu makom. Jadi yang dimana saya bentar dulu Kang. Kalau makam itu ada jenazah. Ada jenazahnya. Kalau makom nggak ada. Kalau makom nggak ada. Bedanya di situ Sobat Explore. Kalau makom nggak ada, berarti itu petilasan lah. Petilasan. Iya. Mungkin lebih dikenal oleh masyarakat umum petilasan. Tempat tirakatnya. Tempat tirakat. Jadi Saibul Makom ini ya yang dikenal sebagai Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan. Tahun berapa itu Kang? Syekh Muhammad Hasan. Mungkin kalau tahun nggak begitu. Kurang ini ya, kurang informasi lah ya. Kurang informasi yang mungkin ya udah mungkin beberapa ratus tahun yang lalu lah. Jadi ya beliau yang berjasa, orang yang berjasa yang salah satunya mensiarkan agama Islam di sekitar kawasan Gunung Salak ini. Cidahu, Pasirengit, Cibadak, dan lain sebagainya. Nah, Syekh Muhammad Hasan ini ya itu pun menurut keyakinan masyarakat Pasirengit. Oh ya, Akang asli Pasirengit. Iya. Oh, Akang Iqbal ini asli orang Pasirengit. Gitu. Lanjut Kang. Jadi ya menurut kepercayaan orang Pasirengit, bahkan saya pun pernah sharing ya. Salah satu ustadz yang berada di luar Pasirengit. Itu pun versinya masih sama nih. Sama, agak mirip. Cuman ya buat teman-teman nih yang mungkin punya versi lain ya silakan aja, silakan ya. Punya keyakinan masing-masing. Iya, punya keyakinan masing-masing ya. Balik lagi ke pembahasan tadi ya, menurut kepercayaan orang sini. Jadi Syekh Muhammad Hasan ini jadi salah satu orang yang mensiarkan agama Islam, yang konon katanya beliau itu mempunyai gelar waliullah. Mungkin orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau tuh orang sini atau?
ada orang yang pernah menganggap bahwa bukan orang sini. Oh, bukan orang sini. Ya, melainkan dari Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Iya. Entah itu dari, ya pokoknya bukan asli Bogor lah. Asli Bogor lah ya. Beliau mempunyai tugas mensiarkan. Ya, mensiarkan agama Islam. Karena kan banyak ya para aulia-aulia Allah yang kebanyakan ya bukan yang tidak tercatat, yang tidak tercatat dan bukan dari Indonesia semua, ya, gitu. Gitu. Nah, selain ini kan di puncak nih, iya. Gunung Salak kan ada 3 jalur yang kita kenal tuh. Iya, ada Cidahu, ada Aji Saka, ada Cimlati gitu. Cimlati, ya. Nah, di jalur-jalur itu selain ada makom Syekh Muhammad Hasan, ada makam nggak di jalur-jalur itu? Mungkin kalau via jalur Cimlati ya, yang Cimlati, saya tahu nggak ada. Jalur Cimlati nggak ada, ya. Nggak ada makam. Tapi kalau di jalur pendakian Cidahu ya, di Cidahu itu kalau nggak salah ada yang namanya itu Eyang Haji Santri. Eyang Haji Santri. Yang saya kenal ya. Itu di pinggiran jalur atau agak ke dalam lagi? Agak ke dalam lagi. Agak ke dalam. Ya, enggak begitu dekat ke jalur pendakian ya. Dan kalau bedanya di Puncak Manik sama yang di Cidahu itu, kalau di Cidahu itu lebih rapi. Oh, lebih rapi, lebih kerawat itu. Lebih kerawat. Mungkin ada apa? Pengurus mungkin. Pengurus ya, pengurus. Dan yang kedua ada posisinya yang berada di Gunung Salak 2. Gunung Salak 2. Iya. Oh iya. Gimana kemarin kita ke situ? Posisi gimana sih? Mungkin kalau lewat via Pura ya, Aji Saka. Oh, Aji Saka. Itu pasti nemu. Oh. Kemarin kita lewat Kalimat itu siapa yang di situ? Jadi di situ itu ada 3. Oh, ada 3? Ya, itu pun makom juga Bang ya. Makom juga. Ya. Oh, iya. Di situ tuh ada 3 yang namanya itu Kiai Haji Raksabumi. Kiai Haji berarti kayaknya kalau Kiai orang kita kayaknya. Iya. Ya kan? Kalau saya biasanya Timur Tengah tuh. Kiai Haji Raksabumi, terus Eyang Langlang Buana. Eyang Langlang Buana. Satu lagi Raden Wijaya Kusuma. Raden Wijaya Kusuma. Oh, itu orang Sunda kayaknya. Orang Sunda sih. Iya. Tapi itu makom. Makom juga. Oh, iya. Dan di sana lebih terawat malah, lebih mantap. Oh, ada pengurus berarti ya? Ada pengurus. Bahkan ketika misalkan kita mau jarah, takut kemalaman nih, bisa nginep di situ. Oh, nginep di situ nggak apa-apa? Posisi di pinggir jalur apa ke dalam? Di pinggir jalur. Di pinggir jalur. Bahkan banyak pendaki yang ketika misalkan kehabisan air, ambil air tuh ke situ. Ada sumber air sih? Ada sumber air. Siap. Posisi nggak jauh di pertiga, udah pertengahan jalan atau udah mau sampai di mana gitu? Pertengahan pos 1 antara pos 2. Pos 1, pos 2 pertengahan ini. Ya. Oh gitu. Pokoknya patokannya pohon beringin, terus najak. Pokoknya dari pinggir jalur ada kok kelihatan yang ada gubuk lah ya. Oh, berarti itu di jalur Aji Saka ada makom juga. Kalau di Curug Nangka, kalau nggak salah Curug Nangka ada jalur juga tuh. Oh, yang di apa namanya? Kalimati. Nah, ya. itu nggak ada. Oh, itu nggak ada. Nggak ada itu. Tapi dulu sempat saya minta keterangan ya, kita ngobrol-ngobrol sama RT situ waktu naik ke Puncak Salak 2. Katanya ada. Katanya ada. Cuman ya belum ke ekspos. Belum ke ekspos. Nah, ini agak balik mundur sedikit nih. Berarti Kang Iqbal ayo nama mereka makom Syekh Muhammad Hasan ya. Itu apa? Menjadi satu apa sih rutinitas? Tadi kan bilang setiap tahun tuh. Iya, satu tahun sekali. Itu memang dapat wangsit untuk apa istilahnya wangsit lah ya? Atau apa ya? Oh, kalau kita apa dapat perintah gitu? Oh, enggak sih. Enggak. Apa memang ini aja? Keyakinan lah. Keyakinan lah. Oh, ya. iya. Karena ya bagaimanapun kita mungkin ya kalau nggak ada beliau, kalau nggak ada jasa beliau, mungkin kita tidak akan sejahtera seperti ini. Siap. Seperti itu aja. Ya mungkin kita berbakti kepada leluhur kita. Ya. Seperti itu aja. Kayak gitu. Ada pesan moral nih Sobat Explore. Jadi kebetulan di Gunung Salak kan mungkin ada beberapa di gunung lain kali ya, yang di puncaknya itu ada makom, ada petilasan gitu. Ya diusahakan, dihimbau lah untuk apa ngirim doa atau apa gitu kali ya. Pokoknya ya menurut saya ketika orang yang naik ke Puncak Salak 1 tidak mengirimkan kalimat Fatihah satu pun kepada Sayyidul Makom, ya menurut saya rugi besar. Iya betul. Karena ya orang dari mana-mana itu bertujuan ya bukan ke puncaknya itu, bukan. Rata-rata jarang tuh ya. Ya. Oh gitu. Sama kayak waktu di itu Pandeglang tuh Gunung Karang. Iya.
Saya bawa DP kan, tahunya ada orang cuman bawa sarung. Kecelek saya. Lo mau kemana? Mau jarah? Wah, ini tempat jarah tanya. Kirain gunung. Berarti setelah kemarin saya sempat kirim doa, cuman kadang nggak tahu namanya, gitu kan. Jadi nggak tahu nama, Fulan aja jadinya. Ya langsung aja lah. Iya, gitu. Oke Kang, ini sekarang sedikit bicara tentang kegiatan nih Kang Iqbal. Berarti hari-hari mandu pendaki atau yang mau naik ya, sini? Kalau sehari-hari kalau ke puncak Salak 1 itu jarang. Oh jarang? Jarang. Lebih ke Kawah Ratunya aja. Oh Kawah Ratu aja. Kalau enggak ya paling objek-objek wisata lah. Nomor telepon ada? Nomor telepon? Nomor telepon ada. Oh ntar bisa lihat di sini ya. Kalau mau trekking sekitar Cidahu, Kawah Ratu, ya. Silakan menghubungi Kang Iqbal. Dan buat teman-teman nih yang mau rekreasi atau mau datang ke Kawah Ratu, buat informasi aja sih. Menurut saya pribadi lebih deket ya Pasirengit, lewat jalur Bogor. Lewat jalur Bogor ini. Karena ya kalau kita lewat Cidahu itu imbangannya bisa 2 kali lipat. Lewat jalur Bogor itu Ciapus maksudnya? Enggak, Pasirengit, Curug Seribu. Oh iya. Tapi pokoknya lebih mantap sih lewat Pasirengit karena kan resmi juga. Oh iya, resmi Taman Nasional. Oke, ada lagi pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Explore tentang spiritual yang ada di Gunung Salak, tentang kegiatan wisata yang Kang Iqbal jalani? Ya mungkin sedikit agak risih ya kepada orang-orang yang menganggap Gunung Salak itu serem. Itu dia kebanyakan begitu, jadi jarang orang sampai puncak. Saya berpikir apakah orang berasumsi seperti itu ngasal, ngarang, atau asli? Apa sering ngalamin? Soalnya kalau ngeliat di video YouTube Gunung Salak semuanya istrinya mistis semua, kesannya jadi serem gitu kan? Padahal nggak gitu. Nggak seperti itu. Coba disampaikan ya. Yang saya alamin udah nggak banyak, cuman ya udah beberapa kali naik ke puncak Salak. Cuman 1 kali memang, satu kali saya nggak inilah. Pernah 1 kali ngalamin yang dimana pas HM11 itu posisi kita di situ tuh udah jam 3:30, tapi posisinya udah kayak maghrib tuh, udah gelap banget. Oh 3:30 sore ya? 3:30 sore, karena hujan kan nggak berhenti. Nah di situ nggak lama kita jalan, tiba-tiba ada suara gamelan tuh, ada suara gamelan. Tapi ya kita fun aja gitu bang. Lah itu di jalur mana? Di bawah. Oh di bawah. Pasirengit. Ya, jalur Pasirengit. Tapi di situ kita nggak berpikir negatif. Ya mungkin mereka kita sedang berkegiatan. Memang sedang berkegiatan kali ya. Ya kita kan niatnya ya untuk naik ke sini. Iya. Bukan untuk mengganggu lain-lainnya gitu. Yang penting adab sih. Iya betul. Walaupun ada yang kayak gitu-gitu ya monggo aja, silakan aja, gitu kan. Cuman kan kebanyakan orang pecicilan kan. Iya. Ketawa apa di jalan, di jalur gitu kan. Malah agak melecehkan gitu. Agak melecehkan. Wah nih, bla 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 bla. Gitu. Karena kan kita nggak tahu yang adab, berarti kuncinya adab. Ada banyak. Soalnya kalau ketika kita adab kita ini, mereka juga nggak iseng istilahnya. Ya apa salahnya kita mengucapkan salam? Iya. Apalagi kan kita cuma mendaki ya. Cuma mendaki. Betul, siap. Kita bertamu lah. Bertamu, ya betul. Mungkin ya paling untuk informasi seperti itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Demikian Sobat Explore. Jadi upayakan khususnya ketika tujuan kita tuh ada satu tempat yang ada nilai sejarah, mohon adabnya dijaga. Ya. Pesan saya itu sih. Pesannya itu, pesan moral ya. Demikian Sobat Explore, bincang ringan kita dengan Kang Iqbal, salah satu pemandu di Pasirengit di puncak Salak 1. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, komen di channel kita di tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.